Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar ditunggu oleh teman-teman semuanya. Di video-video sebelumnya banyak sekali nih teman-teman yang request atau minta dibuatkan video ini. Jadi demi teman-teman semuanya, maka video ini dibuat. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya belanja dari Alibaba.com lengkap dari awal sampai akhir, langsung praktek, nggak pakai teori-teori. Kita akan bahas gimana caranya mencari barang, terus gimana caranya menghubungi supplier, kemudian gimana caranya melakukan pemesanan, kemudian gimana caranya melakukan pembayaran, terus gimana caranya melakukan pengiriman, dan terakhir gimana caranya melakukan bayar pajak impor atau custom clearance. Semuanya lengkap ada di video ini. Jadi video ini adalah video yang isinya ilmu daging teman-teman. Dan gak kalah penting, teman-teman bisa belajar langsung di video ini, gak usah ikut kelas atau seminar berbayar. Nah, tapi kalau teman-teman pengen dukung channel ini, teman-teman tolong tonton video ini sampai habis, jangan di skip, iklannya juga jangan di skip. Terus kalau teman-teman juga pengen berdonasi untuk mendukung channel ini, teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekali lagi, karena ini ilmunya full daging, teman-teman bisa persiapkan dulu alat tempurnya seperti misalnya kopi, teh, dan catatannya sebelum menonton video ini supaya teman-teman bisa belajar. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya pembahasannya. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Pertama-tama kita akan bahas dulu gimana caranya kita cari barang di Alibaba. Pertama, silahkan teman-teman buka dulu situs alibaba.com, tampilannya seperti ini. Terus, pastikan sudah login. Kalau belum punya akunnya, bisa langsung register. Kebetulan di sini saya sudah login ya. Untuk cara cari barang di Alibaba itu gampang, teman-teman tinggal ketikkan saja nama barangnya di sini. Misalnya, Bluetooth speaker. Nah, setelah mengetikkan nama barangnya, kita di sini akan memperoleh berbagai macam barang yang ada di Alibaba. Di sini barangnya macam-macam dan harganya macam-macam. Nah, kita ambil contoh misalnya yang ini. Ini harganya kok 1,99 sampai 3,49 dolar. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya harganya ini dalam rentang segini. Jadi si penjual itu nulis harganya pakai rentang. Kenapa? Karena biasanya harganya ini tergantung dari kuantiti yang mau dibeli. Biasanya kalau kita beli makin banyak, itu harganya makin murah. Makanya di sini harganya rentang ya, bukan satu harga tetap. Nah, kalau dari saya sendiri, saya biasanya selalu memilih supplier yang bisa menerima trade assurance atau sistem pembayaran dari Alibaba. Jadi pemesanan kita nih terproteksi dengan sistem Alibaba. Terus kalau misalnya teman-teman mau cari barang yang ready to ship alias ready stock, nggak perlu produksi lagi, juga bisa klik ini. Kira-kira seperti ini gimana cara cari barangnya. Teman-teman tinggal coba aja, lihat-lihat, terus dicek aja, dibaca-baca. Kebetulan gue udah ketemu barang yang mau gue beli, yaitu barangnya yang ini. Di sini teman-teman bisa lihat kan harganya beda-beda. Ini juga tergantung dari quantity ya. Misalnya ini kalau 1 sampai 499 piece dia ngasih harganya segini, kalau 500 ke atas segini, kalau 10.000 segini. Nah, tapi biasanya untuk harga ini baru harga di iklannya aja, karena biasanya harganya itu bisa update atau berubah. Makanya biasanya untuk kita pastikan harganya berapa, ini teman-teman bisa langsung hubungi supplier ya. Kemudian di sini juga ada kayak tombol start order ya. Nah, ini ada ship to Indonesia by Southeast Asia. Apa nih? Kita klik aja. Oh, Southeast Asia Express via carry. Nah, jadi ini adalah contoh ekspedisi yang bisa dipilih.
Nah, tapi teman-teman, ini ekspedisi yang ada di sini itu ekspedisi yang ada dari sistem Alibaba-nya. Jadi Alibaba ini juga punya sistem logistiknya. Kalau kita mau belanja di Alibaba, kita nggak harus pakai sistem ini. Karena biasanya kalau pakai ini pilihannya sedikit. Biasanya penjualnya juga punya metode pengirimannya sendiri. Makanya sebaiknya untuk order kita selalu tanya dulu ke penjualnya. Oke, itu tentang harga. Selanjutnya di sini ada tentang informasi supplier nih. Ini nama suppliernya, dia namanya Shenzhen Olive Technology. Kemudian di sini ini China, berarti ini suppliernya di China. Dia ini udah 10 tahun ya di Alibaba. Kalau teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut tentang supplier ya, ini teman-teman bisa klik aja di sini. Nah, ini ada informasi tentang barangnya, ada videonya, ada gambarnya, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada spesifikasinya. Ya, ini ada gambarnya lagi, bisa teman-teman baca. Terus kalau misalnya pas teman-teman baca ada yang nggak jelas, teman-teman bisa langsung tanya aja ke penjualnya. Ini ada beberapa FAQ. Oke, jadi kira-kira seperti itulah deskripsi barangnya. Sekarang, gimana caranya kita menghubungi supplier? Pertama-tama, teman-teman bisa klik yang di kanan nih. Ini ada logo orang ya. Nah, kebetulan ini tulisannya leave message, artinya si supplier lagi nggak online. Tapi nggak apa-apa, teman-teman juga bisa chat aja sekarang. Nanti kalau misalnya supplier udah online, nanti akan dibalas. Nah, caranya tinggal klik aja logo ini. Nah, setelah kita klik logo, akan muncul langsung chat ya, messenger. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan berbagai macam komunikasi dengan supplier, makanya di sini langsung muncul pesan-pesan saya sebelumnya. Nih, saya akan perlihatkan apa saja yang saya tanyakan kepada supplier ini. Jadi pertama-tama saya mau tanya, berapa sih ongkos kirim ke Indonesia dengan kode pos sekian untuk satu pieces. Jadi di sini saya ingin membeli satu pieces dulu atau sampel, karena saya pengen tahu nih barangnya kayak gimana sebelum memutuskan apakah mau beli banyak atau tidak. Kebetulan karena kita ngechatnya langsung di halaman barangnya, makanya ini langsung muncul informasi barangnya di sini. Dia sudah menjawab berapa harganya. Ternyata untuk sample price dia minta harganya itu $3. Jadi karena kita mau beli sampel, harganya itu $3. Kemudian untuk shipping cost, ini ada dua pilihan yang dari seller ya, yaitu via DHL atau via e-paket. Nah, tadi kan kalau teman-teman cek di yang sini, ini kan nggak ada DHL atau e-paket ya. Kenapa? Karena metode DHL sama e-paket ini metode pengiriman yang tidak menggunakan sistem Alibaba. Istilahnya metode offline. Jadi si supplier ini dia kayak punya metode pengirimannya sendiri yang beda dari sistem yang ada di Alibaba. Makanya yang saya bilang tadi sebelumnya, kalau mau order itu sebaiknya chat dulu suppliernya. Karena biasanya supplier ini punya metode pengiriman sendiri. Dan teman-teman bisa cek, ini ada metode pengiriman via e-paket ini cuma $8. Padahal kalau kita pakai sistem Alibaba ini pilihannya cuma satu ya, cuma $15,95. Nah, di sini kita diminta milih nih, kita mau pakai DHL atau e-paket. DHL ini keuntungannya lebih cepat, tapi harganya mahal ya, $25. Dengan kalau e-paket lebih lambat tapi lebih murah. Kebetulan karena saya di sini nggak buru-buru dan emang cuma mau beli sampel aja, jadinya saya pilih pakai e-paket aja. Coba tanya lagi, tapi tetap bisa kan pakai Alibaba Trade Assurance? Katanya tetap bisa. Jadi nanti pembayarannya tetap lewat sistem Alibaba, tapi untuk pengirimannya dia pakai pengiriman sendiri. Oke, terus tadi kan udah pilih kan mau pakai e-paket. Nah, tapi dipastikan dulu nih, e-paket ini door to door kan? Yes, nah ini artinya kalau door to door artinya nih akan langsung dikirim sampai alamat rumah.
Saya juga mau jelasin, kebetulan barang yang saya beli ini bukan barang lartas ya, jadi ini nggak perlu perizinan ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih, barang yang mau dibeli lartas atau enggak, teman-teman bisa tanya aja ke suppliernya, HS code-nya berapa. Nanti kalau udah dapat HS code-nya, teman-teman bisa buka situs ini. Ini alamatnya. Teman-teman bisa tulis aja di sini HS code-nya, nanti akan ketahuan informasi tentang barang tersebut, apakah barang tersebut lartas atau tidak. Kalau lartas itu artinya kita butuh perizinan tambahan. Nah, kebetulan untuk barang ini bukan lartas, jadi nggak usah pakai perizinan tambahan. Setelah sudah yakin dengan barangnya, kemudian sudah memilih metode pengirimannya, sekarang kita akan melakukan proses pemesanan. Gimana sih cara melakukan proses pemesanan di Alibaba? Untuk melakukan proses pemesanan, seperti yang sellernya sudah bilang, please provide me with detailed information, name, address, phone number, postcode. Jadi dia minta nama, alamat, nomor telepon, sama kode pos untuk membuat draft order. Jadi nanti di sini kita akan ngasih data-data ini ke si supplier supaya nanti dibuatkan draft ordernya. Di sini saya sudah kasih. Nanti kalau sudah kasih akan dibuatkan halaman pembayaran seperti ini. Halaman pembayaran seperti ini, teman-teman tinggal klik aja. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini namanya Trade Assurance Order. Jadi ini adalah kayak bukti pemesanan. Ini sifatnya masih draft. Jadi teman-teman cek dulu nih, udah sesuai belum nih. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, ini contohnya ada seperti ini. Ini ada nama penjualnya, kemudian ada nama buyer atau nama kita. Terus di sini ada barangnya apa aja, harganya berapa, ini $3. Kemudian metode pengirimannya apa, air parcel post, dan shipping fee atau ongkos kirimnya berapa. Ini ongkos kirimnya, sini tulisannya $9,5. Padahal tadi dia bilangnya $8. Ini kan ada yang beda nih. Kok bisa beda nih? Kenapa? Nah, kita tanya dulu nih ke si suppliernya. Nih, sini saya tanya nih, shipping fee bukannya harusnya $8 ya? Terus dia bilang, iya, tapi dia butuh $1,5 untuk domestic shipping fee, yaitu dari pabriknya dia sampai ke agen pengirimannya. Nah, karena ini barangnya barang kecil, agen pengirimannya nih nggak akan jemput ke pabriknya, tapi harus si supplier yang kirim ke agen pengirimannya. Makanya dia butuh $1,5. Tadi untuk ongkos kirimnya $8 ditambah $1,5. Jadi $9,5. Ya, jadi tadi barangnya itu harganya $3, kemudian ongkos kirimnya $9,5, makanya totalnya $12,5. Biaya ini tuh baru barang dan ongkos kirim ya, belum termasuk biaya pajak impor dan biaya pengurusan atau custom clearance. Jadi nanti setelah barangnya sampai di Indonesia itu kan barangnya akan dicek sama bea cukai. Nah, nanti ada dua biaya yang harus kita bayar. Yang pertama adalah biaya pajak impor, ini dibayarkan ke negara. Sedangkan yang kedua ini ada biaya custom clearance. Biaya custom clearance ini biasanya dikenakan oleh ekspedisi. Tiap ekspedisi ini beda-beda. Kebetulan kalau tadi e-paket itu nanti di Indonesianya akan jadi Pos Indonesia. Nanti kita akan mengikuti biaya yang ditetapkan oleh Pos Indonesia. Sedangkan kalau tadi misalnya kita pakai DHL, maka nanti kita akan menggunakan biaya yang ditetapkan oleh DHL. Oke, karena tadi saya sudah cek semuanya sudah benar, sekarang saya mau melakukan pembayaran. Oke, untuk melakukan pembayaran, kita tinggal klik Make Payment. Untuk melakukan payment, di sini ada berbagai macam metode yang bisa dipilih. Pertama, bisa pakai kredit atau debit card yang logonya Visa, Mastercard, American Express, JCB, terus yang lainnya. Atau bisa juga pakai PayPal, atau bisa pakai Apple Pay, Google Pay, wire transfer. Kalau wire transfer ini berarti kita lewat teller bank ya. Bilang aja mau wire transfer atau TT. Terus ada juga online transfer. Tapi kalau nggak salah online transfer ini terbatas ya, hanya negara-negara ini,
Indonesia belum ada, jadi kita belum bisa pakai online transfer. Nah, di sini setiap metode pembayaran ini ada fee-nya juga. Fee-nya ini tergantung dari metodenya. Kalau pakai kredit debit card nih sekitar 2,99% ya. Terus kalau pakai PayPal juga sama. Terus kalau pakai wire transfer ini tergantung bank ya kalau wire transfer. Tapi di sini estimasinya $40. Nah, kalau kayak saya sendiri, kemungkinan saya akan pilih pakai kredit atau debit card. Nah, sini saya akan pilih add a new card to pay. Kebetulan saya punya kartu debit dari Bank Permata, yaitu Permata-Mi. Jadi, saya mau pakai kartu itu. Kenapa saya pakai itu? Karena dia debit cardnya sudah bisa debit online dan dia sudah mendukung Visa ya. Oke, teman-teman. Pembayarannya sudah berhasil. Teman-teman bisa lihat nih, USD 12,88 has been successfully processed. Nah, berarti pembayarannya sudah berhasil. Nah, kalau sudah bayar begini, selanjutnya tinggal ke proses pengiriman. Nah, untuk proses pengiriman ini, kita tinggal tunggu aja barangnya dikirim oleh si supplier. Kalau kita misalnya mau cek prosesnya sudah sampai mana, kita bisa klik ini, view my order details. Nanti di situ akan ada status pengirimannya. Nanti akan ada statusnya, misalnya kayak supplier sudah menyiapkan barangnya, supplier sudah packing barangnya, supplier sudah mengirimkan barangnya, terus misalnya barangnya sudah sampai di mana, itu bisa dicek di situ. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal tunggu barangnya sampai ke Indonesia. Akhirnya setelah sabar menunggu selama 16 hari, barang kiriman pesanan dari Alibaba telah sampai. Ini adalah barangnya. Barang ini telah melalui perjalanan yang panjang dari China, kemudian transit dulu di Singapura, dan akhirnya sampai di sini. Sekarang mari kita lihat-lihat dulu, kita raba-raba gimana kondisi packingnya. Ini kalau kita lihat aman ya, masih rapi semuanya. Sebelum kita unboxing atau kita buka, mari kita bahas dulu gimana caranya untuk pengurusan bayar pajak impornya. Untuk proses pengurusan cara bayar pajak impornya itu tergantung dari ekspedisi yang digunakan. Biasanya nanti pihak ekspedisi akan menghubungi kita, meminta kita untuk membayar sejumlah tagihan. Di video kali ini kita menggunakan ekspedisi e-paket yang nantinya akan dipegang oleh Pos Indonesia, sehingga untuk proses pengurusan bayar pajak impornya juga akan dipegang oleh Pos Indonesia. Saat nanti kurir datang mengantarkan paket teman-teman yang ini, teman-teman juga akan diberikan tagihan atau invoice oleh kurir tersebut seperti ini. Di invoice ini atau tagihan ini ada rinciannya dan ada total ya. Teman-teman tinggal membayar sesuai dengan total yang ada di sini kepada kurirnya dengan menggunakan uang tunai. Sekarang mari kita bahas isi dari tagihan berikut. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, bahwa ada dua tagihan di sini, yaitu yang pertama ada rincian pungutan negara dan ada biaya administrasi. Untuk rincian pungutan negara ini artinya uang yang atau biaya yang akan kita bayarkan di sini itu akan masuk ke kas negara. Di sini ada bea masuk, PPN impor, PPh pasal 22 impor. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini biaya administrasi, ini adalah biaya yang dikenakan oleh ekspedisi. Karena ekspedisi yang digunakan adalah Pos Indonesia, maka biaya ini adalah biaya yang dikenakan oleh Pos Indonesia. Jadi untuk proses pembayaran pajak impor itu sangat mudah ya teman-teman. Sekarang mari kita unboxing.
Ini adalah barangnya. Bluetooth speaker. Kita coba cek isinya ya. Ini ada buku petunjuknya, bahasa Inggris ya. Kemudian ada apa lagi? Kita coba cek bagian bawahnya. Oh, ini ada gantungannya. Terus ada kabel USB atau untuk chargernya ya. Ya, jadi seperti itu barangnya, seperti yang ada di gambar ya, sesuai. Dan ini warna hitam karena memang saya juga pesannya yang warna hitam. Jadi sekian aja untuk video cara belanja di Alibaba. Seperti yang teman-teman ketahui, prosesnya seperti tadi, yaitu pertama kita cari barangnya dulu, kemudian kita hubungi dulu suppliernya, kita bisa tanya-tanya dulu sampai puas. Terus kalau udah yakin bisa langsung minta tolong ke supplier untuk dibuatkan draft ordernya. Setelah itu draft ordernya kita cek, kalau sudah sesuai kita bayar, dan kemudian tinggal kita tunggu barangnya nyampe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.